berpisah dengannya. Setiap kita punya kecenderungan suka, punya keinginan, tapi kesukaan kita, kecintaan kita sudah diingatkan sejak awal. Boleh kita cinta harta, boleh kita cinta anak, keluarga, boleh kita cinta kepada dunia, pekerjaan dan lain sebagainya. Fa idza wasala ilal qabri farquhu mahbub. Kalau udah sampai waktunya, maka akan berpisah dengan kita. Sebagaimana nasihat Imam Hatib yang beliau jadikan sebagai sesuatu yang paling dicintai agar tidak berpisah dengannya adalah hasanati, amal-amal kebaikannya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama, Imam Ibnu Duraid Al-Uzni, seorang ulama abad ketiga, beliau juga salah seorang penyair. Di dalam satu bait syairnya beliau mengatakan, innamal mar'u haditsun ba'dahu fakun haditsan hasanan liman wa'a. Sesungguhnya kita ini pada akhirnya akan menjadi perbincangan orang-orang sesudah kita. Nanti kita akan dibicarakan, apakah yang dibicarakan itu kebaikannya ataukah keburukannya, tergantung ketika kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, yang akan dijadikan perbincangan oleh orang-orang sesudah kita itu, ya. Maka kata beliau, fakun haditsan hasanan liman wa. Jadikanlah diri kita orang-orang yang kelak akan dibicarakan kebaikannya. Haditsan hasanan, kebaikan-kebaikan kita, keteladanan kita, pengorbanan kita, kontribusi kita. Apapun yang menjadi amal kebaikan kita pada akhirnya akan menjadi teladan untuk orang-orang sesudah kita. Liman wa'a, bagi mereka-mereka yang sadar. Ya mas kalian, berbicara masalah kematian, ini perkara yang kita sama-sama tahu, sama-sama kita pahami bahwa kematian adalah perkara yang pasti. Tapi kadang-kadang kita kurang tepat dalam mensikapinya. Sangat wajar ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam salah satu makalahnya beliau mengatakan, ma ra'aitul haqqa asbaha bil batil, yakni al-maut. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti, sesuatu yang benar, asbaha bil batil, tapi kadang-kadang manusia mensikapinya dengan cara yang kurang tepat. Kematian kita tahu pasti, sesuatu yang meyakinkan, hatta ya'tiyanal yaqin. Tapi kita ketika kita yakin kematian itu pasti akan datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, enggak bisa ditunda-tunda, enggak bisa dipercepat. Kita enggak bisa pesan kapan di mana. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di mana kita akan mati kita enggak tahu, kita lagi ngapain. Sesuatu yang pasti. Sering kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa-peristiwa kematian itu. Tapi ketika kita disibukkan oleh berbagai macam urusan-urusan dunia, nah, ini kadang-kadang kita sering lalai. Asbaha bil batil, kurang persiapan kita. Maka beliau mengatakan, wa ma ra'aitul batila asbaha bil haq, yakni ad-dunya. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang kurang baik
Yang namanya dunia ini adalah perkara yang di dalam bahasa hadis itu ad-dunya sijnul mu'min, penjara bagi orang-orang beriman. Tapi asbahabil batil, asbahabil haq. Seringkali kita memperlakukan dunia dengan cara yang luar biasa. Kita udah mengatur, memanage kehidupan kita. Nanti harus seperti apa? Anak kita, pendidikannya kita atur. Nanti dari mulai TK yang terbaik, naik lagi ke sekolah SD yang terbaik, SMP yang terbaik, kuliah terbaik. Orientasi tujuan akhir kita apa? Agar mendapatkan kebahagiaan di dunia. Tapi kita lupa bahwa yang harus menjadi orientasi kita, dunia ini sebagai batu loncatan. Bagaimana keberhasilan, kesuksesan kita menggenggam dunia ini dalam rangka untuk meraih kebahagiaan akhirat. Karena dunia, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, itu sesuatu yang dekat. Kehidupan dunia itu hanya sebentar. Kata dunia dari kata dunuun, artinya dekat. Ya. Ada satu riwayat dari Imam Ibnu Abi Dunya ketika beliau menjelaskan tentang firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 14, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Ini menjelaskan bahwa Allah mengutus Nabi Allah Nuh, ya, selama usianya itu alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun dikurang 50 tahun, 950 tahun. Tapi secara hakikat penjelasan detailnya di dalam tafsir Ibnu Katsir, usia Nabi Allah Nuh itu 950 tahun itu bukan usia hidupnya, tapi usia dakwahnya. Ada beragam pendapat ulama, ada yang mengatakan usianya 950 tahun sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan usianya 1050 tahun. Ada yang mengatakan 1040 tahun. Ada yang mengatakan 1450 tahun. Ada yang mengatakan 1650 tahun. Banyak pendapat. Tapi ketika Imam Ibnu Katsir merangkum pendapat-pendapat itu, beliau mengatakan yang paling mendekati kebenaran adalah pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Nabi Allah Nuh hidup dalam usia 1050 tahun. Jadi beliau diangkat Allah menjadi nabi untuk berdakwah itu setelah berusia 40 tahun. Kemudian beliau berdakwah 950 tahun. Sampai kemudian terjadi banjir bandang. Setelah itu beliau masih membersamai kaumnya selama kurang lebih 60 tahun. Ini menurut Ibnu Katsir pendapat yang paling mendekati kebenaran. Artinya Nabi Allah Nuh hidup, ya, dalam rentang usia 1050 tahun. Kira-kira itu hidupnya lama apa sebentar? Ya? Kalau menurut pandangan kita, wah itu hidup yang lama, ratusan tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun.
Gitu. Tapi Al-Imam Ibnu Abid Dunya di dalam kitabnya Az-Zuhd, bila mengutip satu hadis yang mauquf, terputus kepada sahabat Anas bin Malik, di mana kata Anas, malaikat itu mendatangi Nabi Allah Nuh setelah kematiannya. Ja'al malak ila Nuh alaihissalam faqala, kemudian malaikat bertanya, ya atwalan nabiyyin, wahai nabi yang paling panjang, ya atwalan nabiyyin umran, wahai nabi yang paling panjang umurnya, kaifa wajadtad dunya wa ladzataha, bagaimana engkau merasakan, menikmati kehidupan dunia dan kelezatan-kelezatannya 1050 tahun. Faqala, kemudian Nabi Allah Nuh menjawab, karojulin dakhala baitan lahu babani, aku menikmati dunia yang 1000 tahun lebih itu seperti seorang laki-laki yang masuk ke satu rumah, yang rumah itu punya 2 pintu. Kalau bahasa kita itu ada pintu depan, ada pintu belakang. Di sini rumah yang paling besar ada. Rumahnya siapa? Hah? Non muslim. Kalau kita bayangkan rumah yang paling besar, ya, ketika kita masuk rumah itu, kemudian di dalam penjelasan itu, setelah masuk, dia berdiri sebentar di tengah-tengah rumah, kemudian fakhorja minal babil akhir, kemudian dia keluar dari pintu yang lain, masuk dari pintu depan, berhenti sebentar, sesaat, kemudian dia keluar dari pintu belakang. Kira-kira kalau kita bayangin ada rumah paling besar, atau kalau kita anggap ini masjid besar, lebih besar daripada rumah-rumah yang ada, kita butuh berapa lama tuh? Masuk dari satu pintu, berhenti sebentar, langsung keluar lagi. Kira-kira berapa lama tuh? Ada 2 jam? Nggak ada. Hanya sekitar 1 menit, 2 menit. Kalau kita mau lamain sedikit, 5 menit. Itu bangunan sebagaimana gambaran Nabi Allah Nuh alaihissalam. Hidup yang 1050 tahun itu digambarkan seperti itu. Seolah-olah seperti 5 menit di dunia itu. Apalagi kehidupan kita yang 60-70 tahun. Kehidupan dunia hakikatnya kan ujian. Kira-kira mau dikasih umur panjang apa umur pendek, Pak? Hah? Ya sedang-sedang aja. Kita umat Rasulullah dapat jatah umur itu kisaran baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Kalau yang lebih dari 70 tahun itu bonus. Ada di sini yang 70 tahun? Ada. Nah. Gambarannya udah kelihatan rata-rata. Ya. Kalau 70 tahun luar biasa. Produk-produk orang tua kita tuh, orang tua yang lama, yang usia udah sepuh, mereka rata-rata bagus. Ibarat mesin mobil tuh mesin keluaran Jerman. Kalau yang sekarang kan mesin keluaran Cina. Dikit-dikit rematik, asam urat gitu kan, kolesterol. Kalau orang tua yang dulu kan luar biasa gitu. Jadi usia umat Rasulullah itu 60-70 tahun kisarannya. Kok udah bilang, wah
cepet ya. Kenapa nggak lebih lama? Padahal umat-umat dulu itu dikasih usianya panjang. Kalau Allah sampaikan di dalam surat Al-Mulk ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menciptakan kematian, kehidupan itu sebagai ibtila, sebagai ujian. Jadi kehidupan itu adalah hakikatnya ujian. Kita mau diuji yang 60-70 tahun apa ratusan tahun. Kalau giliran ditanya ujiannya, kita pasti pilih yang lebih pendek. Diuji 3 hari sama diuji 2 minggu, pasti kita mau yang 3 hari. Maka usia umat Rasulullah yang pendek ini, itu bentuk rahmat Allah yang patut kita syukuri. Karena ujung-ujungnya apa? Baik kita umat Rasulullah maupun umat nabi-nabi yang lain, muara akhirnya itu surga. Seorang ulama mengatakan, Imam Abdurrahman bin Yazid At-Tamim, ya, di dalam kitab Hilyatul Awliya beliau mengatakan, ya atwalat tuqa, ya ahlat tuqa, wahai orang-orang yang bertakwa. Kalau kita merasa dan ingin menjadi bagian dari orang-orang bertakwa, ini peringatan buat kita nih. Ya ahlat tuqa, wahai orang-orang yang bertakwa, innakum lam tukhlaqu lil fana. Sesungguhnya kalian tidak diciptakan untuk hal-hal yang fana, hal-hal yang akan hilang, hal yang akan musnah. Innama tunqaluna min darin ila darin. Sesungguhnya kalian akan berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain, dari satu rumah kepada rumah yang lain. Kama nuqiltum minal aslabi ilal arham. Sebagaimana kalian dipindahkan dari tulang sulbi ke tempat yang baru, yaitu di rahim-rahim kalian, di rahim-rahim ibu kalian. Wa minal arhami ilad dunya. Dan dari rahim kita dipindahkan lagi ke alam dunia. Wa minad dunya ilal kubur. Dan dari alam dunia kita akan pindah lagi ke alam kubur. Wa minal kuburi ilal mauqifi. Dan dari alam kubur nanti kita akan dipindah lagi kepada alam berbangkit, alam menunggu keputusan Allah. Apakah kita termasuk min ahlul khair, termasuk orang-orang yang akan menerima catatan dari kanan atau dari kiri. Wa minal mauqifi ila khulud. Dari alam kita berdiri menanti keputusan Allah menuju alam keabadian. Fi jannatin aw narin. Apakah nanti ditempatkan di surga atau di neraka? Ujung akhir perjalanan kita itu adalah surga atau neraka, ketika kita akan menapaki kaki kita. Sejalan dengan perkataan Imam Ibnul Qayyim di dalam fawaidnya, beliau katakan, innan nasa munthu khuliqu lam yazalu musafirin. Sesungguhnya manusia sejak mereka diciptakan, mereka akan senantiasa berada dalam perjalanan sebagai musafir. Walaysa lahu hattun an rihalihim. Dan mereka nggak pernah berhenti dalam perjalanan rihlah mereka itu. Illa fi jannatin aw narin. Kecuali mereka sampai di surga atau neraka. Jadi hakikatnya perjalanan kita ini. Yang namanya perjalanan, kan kita nanti ada tempat-tempat rest area, tempat-tempat kita beristirahat. Di tempat-tempat istirahat itu, jangan kemudian kita merasa betah. Perjalanan kita di alam ruh, kemudian mampir ke alam rahim, dari alam rahim mampir lagi ke alam dunia, dari alam dunia mampir lagi ke alam kubur,
Nah di dunia ini tempat sementara, rest area kita. Kalau kita senang pulang kampung, ini rata-rata orang pulang kampung itu senang. Padahal dia tahu macetnya luar biasa. Sampai berjam-jam bahkan berhari-hari. Tapi tetap aja nggak kapok pulang kampung itu. Kenapa mereka suka? Karena bekal mereka cukup. Orang yang pulang kampung nggak bawa bekal, nggak berani. Walaupun rindu kangen sama orang tua, sama keluarga, sama teman, nggak berani kalau bekalnya nggak cukup. Tapi karena bekalnya cukup, bangga mereka pulang kampung, senang. Nah begitu juga kita. Kampung halaman kita yang sebenarnya itu tempat asal nenek moyang kita, Nabi Allah Adam alaihissalam. Di mana? Di surga. Surga itu kampung halaman kita yang sebenarnya. Jadi kita dalam perjalanan pulang kampung ke surga. Kalau kita mau pulang kampung ke surga, yang kita nggak tahu jalurnya, persiapkan bekal kita yang akan terus menyertai kita. Nah iblis sebagai pewaris neraka itu nggak suka. Ini ngomong-ngomong sampai jam berapa? Jam 6? Oh jam 6. Ada minta jam 7. Ada lagi yang jam 8 nggak? Iblis sebagai pewaris neraka nggak suka anak cucu Nabi Allah Adam ini mewarisi surga. Maka dengan segala tipu dayanya akan menjerumuskan kita untuk menemani mereka, menemani iblis di dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi karena kehidupan dunia ini sangat singkat, bahkan begitu singkat, ya, harus ada persiapan yang luar biasa. Al-mautu babun, kematian itu adalah satu pintu, wa kullun nasi dakhiluhu. Dan setiap kita, setiap manusia pasti akan masuk lewat pintu itu. Nggak ada pintu yang lain. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi nasihat ini sangat luar biasa yang disampaikan oleh Imam Hatim Al-Asam. Satu pelajaran yang bisa kita petik, bahwa hakikatnya dunia itu adalah mata'ul ghurur, ya, kenikmatan yang membuat kita terlena. Karena hakikat kehidupan kita, ya, ini adalah sebenarnya kita sedang menunggu jatah kematian kita. Ya. Ada ulama yang mengatakan yang namanya menunggu itu satu pekerjaan yang menjemukan, membosankan. Ya, rata-rata wah menunggu ini bosan, kelamaan nunggu, gitu kan? Maka agar kita nggak bosan menunggu kematian kita, Allah kasih kita berbagai permainan kehidupan dunia. Maka Allah katakan dunia itu ad-dunya innamal hayat ad-dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jadi kalau nggak ada permainan, nggak ada senda gurau, itu hambar dunia kita itu. Nggak enak, nggak asik, gitu. Maka dalam permainan kita juga harus sadar. Kadang-kadang yang namanya kalau kita ada anak-anak cucu kita ini lagi main, ada mainan, ya. Ketika waktu mainnya sudah selesai, bisa jadi anak itu yang kita ambil. Ayo nak, udah selesai mainnya, mandi dulu atau makan dulu, gitu kan? Atau mainan yang kita ambil, udah cukup mainnya sekarang, waktunya istirahat, tidur siang, tidur malam,
Mainannya kita ambil, kita pindahkan, kita bereskan. Begitu juga kita, ketika kita sedang enak bermain dengan kehidupan dunia kita, menikmati kehidupan dunia kita, dengan pekerjaan kita, dengan keluarga, anak istri, dengan kerabat, sahabat, menikmati semua permainan-permainan yang ada di dunia ini. Pada saatnya ketika waktunya sudah selesai, Allah akan ambil itu. Apakah kitanya yang diambil melalui proses jatah kematian kita, atau permainan yang diambil? Keluarga kita diambil lebih dulu oleh Allah. Pekerjaan kita, harta kita diambil dulu oleh Allah. Mungkin usaha kita Allah bangkrutkan. Allah mungkin kasih musibah, kebakaran, kemalingan, penjarahan. Ini memang sudah waktunya. Proses yang akan kita hadapi. Kalau enggak kita dulu yang Allah ambil, permainan-permainan dunia di sekeliling kita yang Allah ambil. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru satu nih. Tapi udah mau jam 6. Udah jam 6. Waktunya kita terbatas. Jadi sekali lagi jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, karena keterbatasan waktu juga, maka kita hanya bahas satu hal ini aja. Insya Allah kalau memang Allah berkenan, Allah takdirkan, ya, kita akan membahas hal yang lainnya selama 33 tahun ya. 33 tahun. Jadi yang jelas kematian ini sesuatu perkara yang harus menjadi perhatian buat kita. Jadikan apapun yang ada dalam kehidupan kita ini sebagai usaha kita untuk meraih, ya, kebahagiaan di akhirat. Sebagai penutup, ya, saya ingin mengutip perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, Al-Jauziyah. Beliau mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal maut, lianna idha'atul waqti taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah, wal maut yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Menyia-nyiakan waktu, idha'atul waqti asyaddu minal maut, itu lebih berbahaya. Menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya, lebih mengerikan daripada kematian. Artinya kalau disuruh milih menurut Imam Ibnul Qayyim ini, antara menyia-nyiakan waktu atau memilih mati, mendingan milih mati. Ya. Kenapa? Li'anna idha'atal waqt, karena menyia-nyiakan waktu, taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Kita menyia-nyiakan waktu itu akan memutuskan hubungan kita dari Allah dan akhirat. Karena kadang-kadang orang yang menyia-nyiakan waktu, yang asik misalnya main dengan hobi segala macam, terkadang tuh kita suka lengah, lupa kepada Allah, lupa akan akhirat karena menikmati beragam kenikmatan-kenikmatan dunia itu. Tapi wal maut, dan kematian itu taqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Kematian itu hanya memisahkan kita dari dunia dan manusia yang lainnya. Menyia-nyiakan waktu memisahkan kita dari Allah dan akhirat, menyia-nyiakan kematian memisahkan kita dari dunia dan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi.
Jadi lebih berat menyia-nyiakan waktu. Oleh karenanya menyia-nyiakan waktu ini perkara yang agar kita bisa memanfaatkan waktu. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan keutamaan waktu. Dari mulai waktu subuh, wasubhi, waktu duha, wadduha, waktu siang, wan nahari, waktu asar sore, wal asri, waktu malam, wal laili. Rangkaian dari pagi sampai malam itu ada Allah menyebut bersumpah atas nama waktu. Ketika ini menjadi perhatian Allah, ini juga merupakan sesuatu pesan secara tidak langsung, ya. Perhatian kita kepada waktu agar tidak kita sia-siakan. Karena pesannya sangat jelas. Ketika kita tidak ingin menjadi orang-orang yang merugi, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, karena keterbatasan waktu yang mungkin bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita berharap ya, Allah senantiasa membimbing kita, memberikan kekuatan iman dan Islam untuk memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, agar waktu kita merupakan waktu yang berkualitas, yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, dan pada akhirnya ketika kita mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagai penyempurna, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita Allah kabulkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya ma'bud ya karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina ka hayatil ulama wa mitna ka mautis syuhada wa syirna fi zumratil awliya wa akhrijna minad dunya muslimin wa akhrijna minad dunya muslimin wa akhrijna minad dunya muslimin walhiqna bis salihin ya rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib walif bainana ya rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala ashabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.